Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi seluruh teman guru yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulhan Arif, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru PBG dalam Jabatan 2022 Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 4 SDN Besowo 2, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Pembelajaran ini diperuntukkan untuk sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel mulai. Siap, gerak. Tentang depan, gerak. Tegak, gerak. Berdiri di tempat, gerak. Siap, gerak. Hitung, mulai. 1, 2, 3, angkat. Ya. Laporan. Lapor, kelas 4, jumlah 15, hadir 14, keterangan izin. Izin, ya. Atur izin. Ya. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Siap, balik. Siap, gerak. Setelah ini langsung masuk ke kelas. Bubar barisan, jalan. Siap, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, senyum ceria bersama Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Coba. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita mengawali pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Siap? Siap. Duduk anak baik. Tangan dilipat, mulutnya dikunci, kuncinya disimpan. Silakan Mas Saiful dipimpin berdoa. Sudah siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih Mas Saiful, silakan kembali. Selena, Mbak Ajeng, Mbak Rahma, Mbak Tasya, Mbak Ratna, Mbak Sylvia, Mbak Dede, Mbak Oli, Mbak Lala, Mbak Amanda, Mas Putra, Mbak Selena, Mas Saiful. Ya, yang tidak masuk Mas Indan, ya. Anak-anak yang tak sudah sayangi, kalau apa ya, kalau apa di skip aja. Anak-anakku yang saya sayangi, di musim yang luar biasa ini, alangkah baiknya kalau anak-anak selalu menjaga kesehatan. Dengan cara apa? 1. Mengkonsumsi sayur. 2. Mengkonsumsi buah. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Yang 4. Olahraga agar tubuh kita selalu sehat, selalu kuat. Baik. Selanjutnya
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Nah, di dalam tumbuhan itu ada banyak sekali bagian-bagiannya. Nanti yang akan kita pelajari adalah tentang tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, mengidentifikasi tumbuhan. Nah, sekarang Pak Sulhan minta buku dan alat tulisnya dikeluarkan, buku tema, ya, pensil dan juga penghapus. Silakan disiapkan tema. Buku tulis saja. Buku tulis. Buku tulisnya dikeluarkan. Buku tulisnya dikeluarkan. Ya, pensilnya. Itu kesalahan gue. Aku berapa pensil itu Ya, duduk siap. Bagus. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang sudah disiapkan oleh Pak Sulhan. Gambarnya siapa ini? Gambar siapa ini? Ya, gambarnya Mas Tino lagi makan apa? Sayur. Ini sayur apa yang dimakan? Brokoli. Kenapa kita harus makan brokoli? Ada yang bisa? Silakan angkat jari. Apa Mbak Dede tadi? Biar sehat, katanya Mbak Dede biar sehat. Yang lain, kenapa kita makan brokoli? Kenapa? biar kuat. Biar kuat, Mas Nino ya. Nah, jawaban dari Mbak Dede dan juga Mas Pino adalah sudah betul. Makanan yang dimakan oleh Mas Pino ini adalah sayur-sayuran. Kita lihat yang ini sayur wortel. Yang ini namanya kalau ini brokoli hijau, kalau yang ini warnanya putih. Mengandung apa aja kalau sayuran? Vitamin. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran kita adalah menyebutkan bagian tumbuhan secara lisan dengan benar. Jadi anak-anak setelah kita melakukan diskusi, anak-anak bisa menyebutkan bagian dari tumbuhan secara lisan dengan benar. Kemudian menyebutkan 3 contoh tumbuhan yang ada di lingkungan rumah secara lisan dengan benar. Itu tujuan belajar kita hari ini. Nah, sekarang adalah saatnya kita membentuk kelompok. Untuk lebih cepat, lebih efisien, silahkan seperti pembagian kelompok yang minggu kemarin ya. Pertemuan kemarin kita sudah membagi kelompok. Silahkan berkumpul di kelompok 1, berkumpul di kelompok 2, dan yang terakhir di kelompok 3. Silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ya. Ya, silakan berkumpul dulu di kelompoknya masing-masing. Tasnya di bawah. Sudah. Baik, biar lebih semangat lagi. Mana suaramu? Mana semangatmu? Baik. Selanjutnya, setelah kita membagi kelompok, mana suaranya kelompok 1? Mana suaranya kelompok 2? Mana suaranya kelompok 3? Luar biasa. Sekarang selanjutnya. Baik. Baik,
Anak-anak perhatikan gambar yang ada di tampilan ya. Nah, di sini untuk gambar yang pertama, gambar apa ini? Akar. Kalau di sini gambarnya sepertinya pohon apa anak-anak? Mangga. Kalau akar, fungsi dari akar adalah untuk apa? Menyerap air biar ininya juga semakin kuat. Yang kedua adalah gambar apa anak-anak? Daun apa ini? Daun mangga. Daun fungsinya untuk apa? Memasak makan. Nah, yang ketiga, gambar bunga apa ini? Bunga mangga. Fungsinya nanti untuk memproduksi buah. Kalau ini bukan kulit ya. Ini namanya batang mangga. Batang mangga fungsinya untuk mengantarkan hasil serapan dari akar ke seluruh tumbuhan. Dan yang terakhir, apa ini? Coba kelompok 1 ini namanya apa? Mangga. Kelompok 2 ini namanya apa? Mangga. Ini namanya apa? Daun. Kelompok 3 namanya apa? Saya ulangi biar lebih semangat lagi. Kelompok 1 ini namanya apa? Kelompok 2 namanya apa? Yang terakhir kelompok 3 namanya apa ini? Semuanya. Ini namanya apa? Nah, yang terakhir adalah apa ini? Batang. Baik, kita sudah mengidentifikasi tentang jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Di sekitar rumahmu banyak pohon mangga. Mangga apa di rumah? Mangga madu. Ada lagi? Mangga apa? Mangga kecut. Mangga podang dan lain-lain. Ya. Ini adalah video tentang manfaat dari tumbuhan yang bisa kita konsumsi, yaitu tentang buah. Ini ya masih loading ya. Ini gambarnya lagi sedang mengiris buah. Buah apa ini kelihatannya? Mangga. Enak ya kalau buah mangga ya. Jom jalo. Entah. Coba anak-anak kita perhatikan video dari di depan kelas ini ya. Ini sedang membuat irisan potongan buah mangga. Coba Pak Sulhan berikan pertanyaan. Untuk apa buah mangga yang biasa kita konsumsi selain dikonsumsi langsung biasanya digunakan untuk apa? Jus. Siapa namanya? Mbak Despinta. Ya, Mbak Despinta untuk jus. Jawaban yang lain? Coba silakan jawaban yang lain. Sop buah, Mbak Dede lagi. Wah, Mbak Dede poinnya banyak sekali. Buah. Lagi ada lagi? Mbak Rahma. Mangga biasanya digunakan untuk salad buah. Baik. Setelah dikupas dan dipotong, biasanya mangga digunakan untuk jus. Jawabannya betul. Sop buah, jawabannya betul. Dan yang terakhir untuk salad. Coba anak-anak siapa yang suka jus? Bagus. Siapa yang suka sop buah? Sop buah? Tidak. Siapa yang suka salad buah? Jawabannya saya gitu ya. Tak ulangi. Siapa yang suka jus? Siapa yang suka sop buah? Siapa yang suka salad buah? Selanjutnya, kalau yang warnanya kuning ini namanya sayur apa? Bedanya tomat sama kentang untuk apa? Selain warna. Untuk
Ya, tomat mengandung vitamin C. Kemudian kalau kentang bagaimana? Keras. Lunak. Ya, saya berikan tambahan. Saya sempurnakan lagi. Kalau tomat biasanya tumbuhnya di atas tanah atau di dalam tanah? Beda dengan kentang. Kalau kentang itu tumbuhnya di dalam. Sama seperti yang sudah kita tanam kemarin ya. Di bagian sini adalah bawang putih. Kalau yang di bagian dalam lagi, kita tanam apa kemarin? Jahe. Ada yang kunyit. Selanjutnya buah yang paling besar. Rasanya namanya semangka. Rasanya buah yang warnanya ungu namanya rasanya manis kecut asam ya. Terakhir buah durian. Siapa yang suka buah durian? Buah durian rasanya manis. Baik, selanjutnya Pak Sulhan akan membagikan LKPD bagi kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. LKPD ini nanti masing-masing dari kelompok akan mendiskusikan tentang tumbuhan. Baik, ini untuk yang kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3 dan yang terakhir adalah kelompok 1. Baik anak-anak, sudah disiapkan LKPD-nya? Sudah? Nah, silahkan dibuka halaman kedua. Ya, pada halaman kedua di sini sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, untuk selanjutnya di bagian halaman ketiga. Nah, ini nanti ada teks bacaan di mana anak-anak nanti pada teks ini harus dibaca satu kelompok. Kemudian nanti dari hasil teks ini akan dituliskan dituliskan pada lembar selanjutnya. Nah, nanti jawabannya silakan ditulis di bagian atas ini, kemudian di dalam kotak. Nah, setelah selesai mengidentifikasi, setelah anak-anak nanti selesai mengidentifikasi LKPD tentang tumbuhan, nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap? Sudah siap? Ya, duduk siap, gerak. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk pramuka. Baik, selanjutnya untuk anak-anak kelas 4 silahkan LKPD yang sudah dibagikan kemudian diidentifikasi bersama-sama satu kelompok. Jika nanti ada kelompok yang ingin bertanya, silahkan mengacungkan tangan, kemudian tanya diperbolehkan. Silahkan diskusinya dimulai dari sekarang dan bertanya diperbolehkan. Ini baca dulu, sama kelihatan numbul, sama kelihatan numbul, dibaca, di sini ada akar, bunga, daun, batang, buah dan biji. Ya. Halaman ketiga, yang ada gambar tumbuhannya. Ini ada
Ada ini kelihatan ngumpul di sini, terlihat ngumpul di sini. Ya. Ada di sini nanti ada akar, ada bunga. Nanti dibaca keterangannya ya satu kelompok. Ya, itu batang, buah dan juga biji. Dibaca dulu teksnya. Saya beri waktu ya. Sudah. Nah, betul. Halaman ketiga ada akar, ada bunga, ada daun, batang, buah dan juga biji. Nanti setelah dibaca, kemudian dituliskan hasilnya di sini ya. Ya, dibaca dulu. Kalau sudah selesai dibaca, ini ya. Coba kalau sudah selesai, silakan dikerjakan untuk hasilnya ya. Sudah selesai? Sudah. Belum. Ya. Baik, sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk sudah siap untuk presentasi kelompok 1. Silahkan kelompok 1 semuanya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil. dari kelompok kami. Ya, betul. Silahkan. Nomor 1 akan berfungsi untuk menyerap air dan untuk mengikat tanah. 2. Batang untuk menopang tumbuhan. 3. Daun untuk memasak makanan. Fotosintesis. 4. Buah fungsinya untuk melindungi biji. 5. Biji bakal tumbuhan. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Silahkan kelompok yang lain memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Silahkan. Ya, silahkan Mas Saiful. Buah itu untuk apa? Ya, pertanyaan dari kelompok 2 adalah apa fungsi dari buah? Silahkan. Untuk melindungi biji. Ya, jawabannya untuk melindungi Biji. biji. Ya, Pak Sulhan konfirmasi dulu. Jawaban dari kelompok 1 sudah betul. Karena fungsi dari buah adalah untuk melindungi biji. Selanjutnya, terima kasih. Diakhiri dulu. Diakhiri. Demikian.
Demikian presentasi dari kami. Selamat pagi. pagi. Ya, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Persiapan kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kami Ya, silakan dimulai presentasinya. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Akar fungsinya untuk menyerap air dan untuk mengikat tanah. 2. Batang untuk menopang tumbuhan. 3. Daun untuk memasak makanan fotosintesis. 4. Buah fungsinya untuk melindungi biji. 5. Biji cikal bakal tumbuhan. Baik, demikian. Demikian. Ya, silakan. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Silakan dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan. Silakan. Dari kelompok 3. Untuk melindungi biji. Ya, pertanyaannya dari kelompok 3 adalah untuk apa buah itu? Jawabannya dari kelompok 2 adalah untuk melindungi biji. Apakah betul? Betul. Ya, silahkan diakhiri. Demikian. Belum. Pertanyaan. Silakan dari kelompok yang lain ingin memberikan pertanyaan. Iya, silakan Mbak Rahma. Ya. Ya. Terima kasih atas tanggapannya. Diakhiri, bisa diakhiri. Selamat pagi. Pagi. Demikian dari kelompok kami. Demikian dari kelompok kami mempresentasikan. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat Demikian pagi. dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. pagi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, akar fungsinya untuk menyerap air dan untuk mengikat tanah. Nomor 2, batang untuk menopang tumbuhan. Nomor 3, daun untuk memasak makanan fotosintesis. 4, buah fungsinya untuk melindungi biji. 5, biji cikal bakal tumbuhan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok nomor 3. Sekarang saya minta kelompok lain memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Ya, silakan Mbak Dede terlebih dahulu. Tanggapan itu yang presentasi sudah bagus. Ulangi. Sama gini nih. Ya. Silakan dari kelompok lain memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Ya, silakan Mbak Dede. Presentasinya sudah bagus. Ya. Jawabannya sudah cukup. Ya. Baik, itu tadi adalah tanggapan dari kelompok lain. Silakan yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan Mas Saiful. Untuk apa buah itu? Untuk melindungi biji. Ya, pertanyaan dari kelompok 2 adalah untuk apa atau manfaat dari buah? Jawabannya adalah untuk melindungi biji. Baik, terima kasih. Sekarang giliran Pak Sulhan yang memberikan pertanyaan ya. Apa warna daun pada tumbuhan? Hijau. Ya, warna daun pada tumbuhan warnanya hijau. Silakan diakhiri. Apa? Selamat. Oh iya. Silakan diakhiri presentasinya. Iya, Pak. Demikian presentasi dari kelompok kami. ya. Sekian, Sekian, terima kasih. terima kasih.
Selamat pagi. Ulangi. Demikian. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat Pagi. ya. Selamat pagi jawabannya. Silahkan duduk. Ya. Untuk kita semua kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi kesimpulan atau pelajaran yang bisa diambil pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, tumbuhan memiliki banyak manfaat atau fungsi bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah tumbuhan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang nomor tiga adalah bagian dari tumbuhan adalah akar, batang, daun, apalagi buah dan biji. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Siap? Baik, anak-anak, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu tumbuhan memiliki banyak fungsi dan manfaat. Yang nomor dua adalah tumbuhan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga adalah bagian dari tumbuhan adalah akar, batang, daun, buah, dan biji. Baik, anak-anak silahkan bertanya jika ada pelajaran kita pada hari ini. Jika anak-anak merasa kesulitan silahkan bertanya. Jika ada pertanyaan silahkan angkat jari. Silahkan. Dan baik, selanjutnya tugas di rumah yaitu mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu bilangan pecahan senilai. Yang pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan. Sekarang pada kesempatan kali ini adalah pembagian. Coba silakan dibaca bilangannya yang itu berapa dibagi berapa. 1/2. Nah, salah satu contohnya adalah anak-anak nanti ini ya, 1/2 dibagi 1/2, hasilnya berapa? Kita belajar bersama di rumah. Siap? Kita silakan anak-anak pelajari di rumah materi yang akan disampaikan pada pertemuan besok. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Pelajaran kita sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Sekarang saatnya berdoa dulu untuk mengakhiri pelajaran. Silahkan Dede. Duduk siap, Bro. Ya, duduk siap, Bro. Sudah siap, Bro. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Diulangi, beri salam. Beri salam Bapak kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silahkan duduk. Baik, terima kasih anak-anak kita sudah belajar bersama-sama. Dari sekarang saatnya sudah istirahat. Sekarang saatnya istirahat. Baik, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini kita diberikan manfaat sehingga kita bisa mengambil ilmu dari
pelajaran kita hari ini. Pak Sulhan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil hiduplah Indonesia Raya. Demikian pembelajaran di kelas 4 SDN Besewo 2, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Terima kasih, saya akhiri, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.